Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Menurutnya, sistem itu dinilai lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya. Presiden Prabowo menyebut sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar pilkada. Tidak hanya itu, biaya politik yang mahal juga harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran pilkada. Padahal menurut Presiden, uang anggaran untuk pilkada bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat. Demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu. Sejurus dengan Presiden, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, juga menyebutkan biaya pilkada tinggi membebani pasangan calon kepala daerah dan partai politik yang mengusung kadernya di Pilkada Serentak 2024. Bahlil pun berharap diperlukan reformulasi lagi sistem politik Indonesia termasuk pilkada agar hemat dan tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Banyak kenangan, cerita, dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain. Yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Setelah pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Menanggapi usul Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah yang dipilih oleh DPRD lantaran mahalnya biaya politik, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespon positif usulan ini. Menteri Hukum menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama, pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar kan maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung. Yang kedua juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan. Pemilihan secara langsung atau tidak langsung menjadi pembahasan hangat pemirsa. Lantas mengapa pemilihan tidak langsung menjadi pilihan untuk pemerintah untuk menghemat anggaran? Pemilihan di tingkat daerah sudah diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. Mengacu data KPU, Pilkada 2024 akan digelar di 545 daerah di seluruh Indonesia. Apabila dirinci, Pilkada pada 27 November 2024 lalu digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Secara keseluruhan, total anggaran untuk KPU mencapai 28,76 triliun rupiah. Sementara untuk pemilu mencapai sebanyak 8,63 triliun rupiah. Angka ini masih belum termasuk anggaran untuk keamanan. Dari total anggaran ini, sumber alokasi anggaran akan berasal dari 40% anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2023 dan 60% APBD 2024. Seluruh alokasi yang bersumber dari APBD 2023 disampaikan sudah dihibahkan kepada KPU. Sementara total realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024 telah mencapai 31,12%.
Sementara isu pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau dipilih DPRD sebenarnya sudah beberapa kali dibicarakan. Selain karena diklaim menghemat biaya, juga menekan ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Jika pemerintah serius akan mengubah sistem pemilihan kepala daerah, pemerintah diminta memikirkan betul-betul rencana tersebut agar di belakang tidak dianulir lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu seperti di saat Susilo Bambang Yudhoyono memimpin. Kala itu pada 2014 pemerintah dan DPR sepakat mengganti tata cara pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 itu ditentang publik dan akhirnya dibatalkan lewat Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Kita akan membahas lebih dalam mengenai hal ini bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Ada anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia yang akan bergabung nanti. Dan sudah bergabung bersama kita peneliti Perludem Iqbal Holidin. Selamat sore Pak Iqbal. Halo, selamat sore Mas. Pak Iqbal, setuju nggak dengan Prabowo Subianto? Oke, tentu kami punya stand untuk tidak sepakat gitu Mas. Karena pertama ada beberapa alasan yang kemudian menjadi latar belakang kami kurang setuju dengan statement yang kemudian sudah dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Yang pertama kita perlu melihat bahwa penggantian sistem ya pemilihan yang nantinya secara tidak langsung itu akan kemudian memberangus gitu ya hak pilih masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya secara langsung. Artinya masyarakat tidak bisa mengenali secara lebih rinci dan komprehensif tentang hal tersebut. Yang kedua, kita perlu meninjau juga bagaimana alasan dibalik wacana tersebut ya. Dalam manajemen tata kelola pemilu misalkan, kalau misalkan dibilang pemilihan itu mahal, maka kita perlu melihat seberapa jauh efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang sudah dilakukan ya, baik oleh penyelenggara gitu ya secara khusus, entah itu KPU dan juga Bawaslu. Itu perlu dipikirkan kembali. Apakah sudah efisien dan efektif? Baru kita bisa katakan itu sebagai mahal ataupun tidak. Yang kedua, baik dari segi peserta atau kemudian partai politik, sebetulnya kan dalam di Undang-Undang Pilkada itu sudah mengatur gitu ya batasan kemudian dana kampanye. Ya ini yang lebih undang-undang yang lebih kompleks membahas hal tersebut dibandingkan undang-undang pemilu. Di Undang-Undang Pilkada sudah diatur tuh batasan dana kampanye di masing-masing daerah itu nanti akan disahkan kepada KPU masing-masing daerah untuk mengatur bagaimana seberapa sih maksimal partai politik dan sebagainya untuk kemudian melakukan kampanye, dananya itu sebagaimana itu disesuaikan dengan standar ataupun kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut ya. Artinya kalau misalkan ini tiba-tiba mau diubah kayak gitu ya, kita sebetulnya punya regulasi dan persiapan yang matang untuk melihat bagaimana pemilihan ini bisa berlangsung secara tidak mahal seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Kemudian kita juga bisa melihat secara elitis gitu ya. Artinya kepala eksekutif di baik itu di level nasional bahkan di level daerah itu memang seyogyanya dipilih langsung oleh masyarakat, bukan oleh parlemen, kecuali ini adalah negara parlementer. Artinya alangkah lebih baik itu kemudian tetap seperti sedia kala gitu ya ketika pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat itu sendiri. Baik. Nah tapi pertimbangan seperti apa yang menurut Anda ketika nanti akhirnya keputusannya diambil untuk ke DPRD akan memilih kepala daerah? Menurut Anda poin-poin apa yang bisa menjadi pertimbangan akhirnya kepala daerah akan dipilih DPRD? Apakah cukup anggaran atau ada poin-poin lain yang harus diperhatikan? Ya pasti jangan sampai hanya dititik beratkan kepada pendapat partai politik, Mas. Seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada sesi itu kan lebih banyak dititik beratkan hanya kepada partai politik. Artinya begini, partai politik itu sendiri harusnya lebih banyak berbenah kemudian belajar gitu ya. Mereka kan kalau misalkan dikatakan cost biaya politik tinggi ya, mereka pasti akan memperdebatkan hal tersebut gitu ya. Menjadikan alasan tersebut sebagai alasan kuat untuk kemudian meminta pemilihan langsung oleh DPR. Kita misal membuat analogi seperti ini gitu ya. Kalau misalkan pemilihan langsung misalkan oleh masyarakat itu dianggap mahal, apakah kemudian pemilihan melalui parlemen itu tidak mahal? Apakah kemudian nanti per calon-calon ini gitu ya, dia kan harus paling minimal memastikan 50/1 anggota di parlemen itu untuk memilih dia gitu. Apakah kita bisa menutup potensi adanya jual beli
suara di parlemen itu dengan angka yang lebih rendah. Saya kira itu justru bisa melonjak lebih tinggi gitu ya. Kalau masing-masing dewan bisa minta lebih banyak untuk kemudian membeli suara mereka untuk memilih calon tersebut. Itu pertama. Kedua itu juga sebagai bentuk pelanggaran gitu ya, sebagai bentuk suap yang tidak baik. Dan ketiga, ya itu mengabaikan hak pilih masyarakat secara langsung itu sendiri. Baik. Saya ke Mas Ahmad Doli Kurnia yang baru saja bergabung bersama kita. Bang Doli, kalau dari Komisi 2 DPR RI, apakah umumnya mayoritas setuju dengan pernyataan Prabowo Subianto supaya kepala daerah dipilih oleh DPRD atau tidak? Bang Doli, apakah bisa mendengar suara kami? Baik, Bang Doli, apakah sudah bisa mendengar suara kami, Bang Doli? Baik, kami akan perbaiki sambungan komunikasi kami dengan Bang Doli. Saya kembali ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, tapi kalau jika nantinya DPRD akan memilih kepala daerah, artinya profesional yang ingin menjadi calon kepala daerah harus gabung ke partai politik, atau adakah cara lain supaya profesional bisa memimpin suatu daerah tanpa harus partai politik kalau sudah seperti itu? Nah, ini akan menjadi masalah baru mungkin ya Mas ya. Artinya kan semakin kita inklusif nanti pemilihan itu sendiri gitu ya. Hanya mungkin terbuka pada partai-partai, orang-orang partai politik saja gitu ya. Memang bisa mencalonkan di luar orang partai politik, tapi kemungkinannya tidak sebesar itu dibandingkan kita melalui pemilihan langsung ya. Yang perlu diperbaiki di sini itu adalah pertama, bagaimana proses rekrutmen parpol untuk kemudian mengajukan calon itu dilakukan secara baik gitu ya, tidak pada berdasarkan mahar politik tinggi-tinggian. Itu kan yang juga bikin kos politik mahal. Yang kedua juga berdasarkan kaderisasi yang baik juga, artinya dia bisa mempertanggungjawabkan calon-calon tersebut dengan berintegritas gitu ya, dengan kompetensi yang jelas. Yang kedua, justru dengan adanya pemilihan secara tidak langsung melalui parlemen, ini juga membuka potensi akuntabilitas dan transparansi proses pemilihan yang kami kira semakin gelap gitu ya, karena memang hanya diputuskan oleh segelintir orang, tidak partisipasi secara utuh. Padahal kan kita tahu bahwa demokrasi dari awal mengamanatkan masyarakat sebagai pemilik kekuasaan yang bisa memilih langsung gitu ya orang-orang tersebut. Kalau misalkan parlemen, apakah kemudian parlemen hari ini sudah cukup dewasa dan juga sudah cukup baik gitu ya untuk kemudian berintegritas dalam memilih seseorang tanpa adanya konflik kepentingan? Itu perlu dipikirkan kembali. Baik, kami kembali ke Bang Doli. Bang Doli, apakah Komisi 2 mayoritas setuju dengan wacana dari Prabowo Subianto ini? Nah, jadi saya kira begini ya. Pertama, saya sebagai anggota Komisi 2 yang dulu juga pernah jadi Ketua Komisi 2 5 tahun kemarin itu merasa senang dengan pernyataan itu. Nah, apa yang membuat kita harus senang itu adalah poin bahwa kita harus melakukan perbaikan sistem, harus melakukan evaluasi terhadap sistem politik, sistem demokrasi, dimulai dengan sistem pemilu dan pilkada kita. Dan ini pernyataan Presiden yang menurut catatan saya yang setidaknya 3 kali ya, yang mengatakan bahwa memang sistem politik kita ini harus disempurnakan. Masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki gitu loh. Nah, jadi itu dulu. Jadi pernyataan tadi malam itu adalah pernyataan yang membangun kesadaran kita bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam sistem politik kita. Nah, bahwa kemudian ada dikasih contoh kan tadi malam itu, misalnya ada 3 negara yang menggunakan pemilihan kepala daerahnya melalui DPRD. Itu kan salah satu nanti yang mungkin perlu kita kaji. Jadi intinya bahwa kita harus sepakat dulu melakukan evaluasi sebagai sebuah bangsa. Saya kira setelah melakukan event politik besar seperti pemilu, pilkada gitu ya, apalagi program yang lainnya harus dievaluasi. Dan kita harus sudah mulai maju lah ya, harus move on bahwa pembicaraan demokrasi kita bukan hanya sekedar demokrasi memaknai secara prosedural, tapi juga secara substansial untuk memperbaiki itu sendiri. Nah, salah satu isu penting yang kemarin dikemukakan itu kan adalah bahwa politik kita ini berbiaya tinggi. Baik. Ya, saya juga merasa sangat khawatir dengan ini ya. Kita makin lama semakin permisif ya. Betul. Memang yang belum bertanggung jawab adalah elit politik ya tentang praktek-praktek moral hazard pemilu itu.
ya money politics, kemudian politik transaksional, vote buying dan segala macam gitu. Nah kalau ini tidak kita jadikan isu penting untuk kita selesaikan, ya ini akan mengganggu moral bangsa kita ke depan. Nah jadi itu yang saya kira perlu bahwa setelah evaluasi membangun kesadaran kita lakukan kajian. Baik, Bang Doli, tapi ini kan sebenarnya sudah dibahas dari sejak tahun 2014. Pada saat itu kemudian diminta juga supaya kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tapi pembalasannya alot, dari 2019 juga sempat dibahas. Lantas mengapa ini berlarut-larut? Evaluasinya memang nggak dilakukan secara komprehensif seperti itu sehingga ini tidak kemudian menjadi pembahasan di DPR? Enggak, kami 5 tahun yang lalu di 2019 di awal periode Komisi 2 itu sudah melakukan inisiatif ya. Baik. Kami sudah bahkan menyusun draft naskah akademik dan draft naskah RUU-nya ya untuk dikaji dan kemudian kita harus mencari sistem yang baru yang lebih sempurna gitu. Nah, tapi waktu itu ada Covid ya. Semua kita luluh lantak berkeadaan darurat, fokusnya semua ke Covid. Dan setelah Covid reda, kita sudah mulai masuk kepada persiapan pemilu 2024. Nah, yang menurut saya sebenarnya ini yang juga paling penting. Pembahasan tentang sistem pemilu, sistem pilkada itu memang harusnya momentum yang paling tepat adalah di awal periode. Jauh dari pelaksanaan pemilu dan pilkada supaya kita tidak lagi campur baur dengan kepentingan interest kita masing-masing. Partai politik dan anggota DPR, calon presiden, calon kepala daerah, yang kalau sudah dekat pemilu pasti mereka berpikirnya cara menang bagaimana gitu ya. Bagaimana sistem ini dibangun untuk bisa menangkan itu. Nah tapi kalau di awal periode ini, mudah-mudahan kita semua berpikir untuk kepentingan bangsa negara dan yang terbaik buat rakyat Indonesia dalam membangun sistem politik, sistem demokrasinya melalui sistem pemilu, kira-kira begitu. Baik, kami nantikan kajian dari Komisi 2 seperti apa dan juga apa saja poin-poin pertimbangannya. Kita harapkan semoga ini bisa menjadi yang terbaik nanti setelah kajian ini dilakukan. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Bang Iqbal dan juga Bang Doli. Sehat selalu.